Sudah mencatatkan sejarah, Dr. Monica menjadi narasumber dalam webinar nasional pertama Taruna Merah Putih dengan tema Jas Merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ciptakan sejarah positif bagi bangsa. Dr. Monica yang mengaliri ajaran Bung Karno dalam darah keluarganya mengatakan bahwa dengan belajar sejarah, maka anak-anak muda bisa menciptakan sejarah di masa depan. Untuk menciptakan sejarah yang baik, perlu terus digelorakan semangat gotong royong dan tolong menolong sesama anak bangsa. Kita bisa begini karena partai, tanpa partai tidak ada kita. Ini waktunya kita bergotong royong. Kita tidak usah ragu-ragu bahwa kita diajarkan Bung Karno untuk bergotong royong. Kita bangga karena Bung Karno mengajarkan kita untuk gotong royong. Dan Mbak Mega juga mengajarkan kita untuk gotong royong berskala besar. Tunjukkan merahmu, tunjukkan bantengmu. Kalau ada yang mengganggu, banteng, pantang, mundur ke belakang. Suatu kehormatan bagi saya untuk hadir bersama dengan Taruna Merah Putih. Saya Partai PDI Perjuangan. Saya menyampaikan salam dari Ibu Megawati Soekarno Putri kepada seluruh kaum muda Indonesia. Tema yang diangkat Taruna Merah Putih sangatlah tepat. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Saya kaum muda Indonesia untuk kemajuan bangsa. Dr. Monik ini dia terkenal dengan plasma darah kotilesen yang sangat luar biasa. Pak Sekjen memberikan arahan 3 minggu lalu, oke, Dr. Monik untuk bicara. Saya telepon Dr. Terawan, kebetulan Menteri Kesehatan, sahabat baik saya. Kemudian baru saya dapat teleponnya, baru kenalan, ngobrol, dan langsung Dr. Monik siap. Jadi kita akan dengar Dr. Monik apa yang menjadi pemikirannya, apa tantangannya, dan apa manfaatnya sih bagi rakyat, bagi pasien di tengah situasi COVID ini. Silakan Dr. Monik, waktu dan tempat. Iya. Saya membawa terapi plasma konvalesen ini dengan menuliskan surat kepada Presiden Joko Widodo pada tanggal 18 Maret 2020. 2 minggu kemudian, saya mendapatkan instruksi daripada Dr. Hasto untuk membentuk kelompok, membuat prosedur, dan akhirnya membuat buku tata laksana terapi plasma konvalesen ini, yang kemudian diberikan kata sambutan oleh Dr. Hasto, dan pada tanggal 6 April 2020, saya dan tim menyebarkan buku tersebut ke seluruh tenaga medis dan rumah sakit rujukan di Indonesia. Apa sebenarnya cita-cita dari saya dan tim TPK ini? Saya bercita-cita menginginkan agar TPK ini diterapkan secara nasional oleh Presiden dan seluruh pemerintah. Karena dengan diterapkannya TPK ini menjadi salah satu program nasional, kita bangsa Indonesia menjadi salah satu trendsetter, bukan lagi follower di dunia ini. Kita merupakan negara pertama, mungkin negara pertama di dunia yang mempunyai buku tata laksana terapi plasma. Karena itu pula lah saya mendapat penghargaan MURI sebagai pelopor buku tata laksana terapi plasma. Dan saya menginginkan bahwa Indonesia menjadi leader di dalam bidang ilmu pengetahuan. Karena bangsa yang bisa menguasai ilmu pengetahuan, itu bangsa itu akan menjadi yang terdepan di antara bangsa-bangsa di dunia. Apa selanjutnya yang saya inginkan dengan membawa terapi plasma ini? Banyak. Yang pertama itu adalah kita bisa saling menolong. Bagi pasien COVID yang sudah sembuh, itu bisa menolong pasien COVID yang masih sakit. Hal itu merupakan dasar daripada jiwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bergotong royong dan tolong menolong. Hal itu merupakan intisari dari Pancasila. Kelima sila Pancasila yang ada sebagai sendi kehidupan bangsa kita. Kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam kehidupan kita saling menolong sesama kita. Cintailah negaramu setiap saat, dalam setiap tarikan napasmu. Merdeka. Merdeka. Wah, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan buat Dr. Monik, ya. Dr. Monik bukan saja punya kemampuan di bidang sains, di bidang kedokteran, tetapi juga hari ini kita bisa melihat punya karakter yang luar biasa. Bangsa Indonesia adalah bangsa besar, menjadi trendsetter, bukan follower. Ya. Jadi bangsa pejuang pemimpin.
Untuk yang pertama, pertanyaannya buat Dokter Monik. Silakan. Bagaimana dok cara mendapatkan terapi plasma darah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada efek sampingnya nggak sih dok? Gitu. Ya, jadi yang pertama kita bahas mengenai bagaimana bisa untuk menjadi donor ya. Ada 3 persyaratan utama untuk masyarakat awam. Bagaimana mereka merupakan calon donor. Yang pertama itu adalah pasien harus positif PCR atau swab. Jadi memastikan bahwa dia memang sakit COVID-19. Jadi bukan penyakit virus yang lain. Nah, setelah dia didiagnosis dengan swab positif, dia kan kalau misalnya OTG atau gejala ringan atau sedang, dia akan melakukan isolasi mandiri. Iya kan? Nah, pada saat gejala itu sudah hilang atau dia sudah sembuh, dia harus menunggu 14 hari setelah gejala hilang. Itu syarat kedua. Nah, syarat ketiga itu adalah setelah 14 hari gejala hilang, dia harus negatif PCR atau swab 2 kali. Ya. Nah, itu orang yang seperti itu adalah merupakan calon donor yang cukup potensial. Kemudian setelah itu syarat keempat dan kelima itu bisa dilakukan di rumah sakit rujukan atau PMI. Syarat keempat yaitu dia harus memenuhi persyaratan kalau wanita belum pernah hamil atau wanita atau pria yang belum pernah menerima transfusi. Kenapa ya dok harus syarat seperti ini? Karena kalau misalnya pernah hamil atau pernah mendapatkan transfusi, ada satu faktor yang disebut HLA yang bisa menyebabkan reaksi alergi paru yang berat, yang merupakan salah satu efek samping daripada terapi plasma. Kemudian yang kelima, kalau memungkinkan diukur kadar antibodi di dalam plasma calon donor. Nah, untuk hal ini calon donor itu memang syaratnya itu harus dipenuhi sebaik mungkin. Karena supaya menjaga keamanan atau pasien safety. Oke? Oke, siap. Terima kasih banyak dok. Sama-sama Bu. Untuk semua saling membagi pada setiap insan sama dapat sama rasa.